Kembali bersama kami di Squawk Box. Baru-baru ini industri keuangan dihebohkan dengan pemberitaan salah satu publik figur yang merasa ditipu oleh salah satu perusahaan asuransi ternama di Indonesia. Karena publik figur tersebut merasa hanya mendapatkan nilai pertanggungan yang kecil untuk rencana operasi anaknya. Namun pihak perusahaan asuransi segera memberikan klarifikasi dengan mengatakan bahwa besaran biaya yang diberikan sesuai dengan plan yang dimiliki oleh nasabah dan ketentuan polis. Terkait seringnya terjadi keluhan nasabah di industri keuangan khususnya asuransi, anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyebutkan bahwa seringkali konsumen juga kurang memperhatikan secara detail isi kontrak yang tercantum di dalam polis, sehingga akhirnya terjadi kesalahan persepsi terhadap manfaat yang menjadi hak konsumen asuransi. Ya, dan untuk mengulas pentingnya memahami fitur pada beragam produk proteksi, kami telah terhubung bersama dengan Henry Gunawan Pandia, Asisten Vice President Wealth Management Division Bank Rakyat Indonesia. Pak Henry, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Iva, apakah suara Oke. kami bisa terdengar Ya, jelas? terdengar jelas, Pak. Pak, tadi menanggapi berita terkait dengan baru-baru ini ada publik figur yang mendapatkan pengalaman kurang menyenangkan dengan salah satu perusahaan asuransi. Dan sebelumnya juga kita ketahui ada beberapa kasus serupa yang kerap kali terjadi, begitu khususnya terkait dengan masalah klaim, kemudian juga masalah proses yang dianggap sulit untuk klaim, begitu. Nah, kemudian sebetulnya apa sih Pak yang menjadi penyebab utama munculnya kasus semacam ini kerap terjadi? Dan apakah memang umumnya nasabah ini kurang jeli Pak dalam mempelajari fitur dari produk asuransi? Seperti apa Pak? Baik Mbak Iva, pertama-tama saya mau menggarisbawahi dulu bahwa kebutuhan proteksi ataupun mungkin sering kita sebutkan sebagai asuransi merupakan kebutuhan yang bisa kita katakan wajib kepada masyarakat kita ya atau masyarakat Indonesia. Nah, beberapa waktu belakangan ini mungkin sering kita mendengar terkait dengan ada beberapa kesulitan dalam klaim asuransi. Kami melihatnya hal ini terjadi karena adanya keterbatasan literasi di masyarakat, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami apa produk-produk atau apa yang didapatkan benefit dari memiliki layanan asuransi. Hal ini bisa saya coba berikan sedikit contohnya. Apa saja sih sebenarnya yang membuat kita jadi gagal ya dalam mengklaim layanan asuransi atau polis yang kita miliki? Nah, biasanya yang sering terjadi di masyarakat, kita lupa mencek bahwa polis kita itu masih dalam kondisi aktif atau tidak. Kemudian sering juga terjadi cakupan wilayah yang kita beli atau yang kita miliki dalam polis itu sebenarnya ternyata terbatas. Sehingga cakupan wilayah itu membuat kita tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan ataupun fasilitas yang ada dalam asuransi karena ternyata di luar batas-batas yang sudah disepakati dalam polis. Nah, yang sangat sering juga terjadi adalah masyarakat itu melakukan pembelian asuransi itu setelah mereka memiliki penyakit ya. Jadi atau memiliki gangguan kesehatan. Jadi resikonya sudah terjadi baru melakukan pembelian polis atau pembelian fasilitas coverage proteksi ini. Ada juga indikasi-indikasi kejahatan, tapi mungkin kita nggak akan ke arah sana karena kita melihatnya beberapa case ini sebenarnya murni dari pemahaman dari pemilik polis yang mungkin sangat perlu diliterasi sebelumnya. Kemudian ada klaim yang tidak sesuai persyaratan polis, jadi klaimnya berbeda dari apa yang dipersyaratkan dalam polis yang dimiliki. Kemudian ada pengajuan klaim juga yang mungkin kelengkapannya tidak dilengkapi dengan baik, informasi pada saat membeli polis itu kita sembunyikan ya, agar polisnya bisa berjalan. Nah, ini ada informasi-informasi yang disembunyikan. Ini sering juga terjadi. Kemudian ada pembayaran premi, catatan kami ya, ada pembayaran premi yang juga sering tidak dibayarkan, tanda kutip, teratur ya, sehingga preminya macet dan polisnya menjadi tidak aktif.
Kemudian ada juga hal-hal yang terkait dengan melanggar hukum. Kalau tindakan atau kejadian yang terjadi itu melanggar hukum, tentu saja kita atau pihak asuransi nanti akan sulit ya untuk mengcover klaim yang kita lakukan. Kemudian ada beberapa lagi, contohnya seperti daftar rekanan yang kita ajukan itu tidak dalam daftar rekanan yang dimiliki oleh asuransi. Nah, yang kedua sebenarnya yang penting kita pahami agar klaim asuransi kita bisa kita klaim dengan baik, kita harus memastikan bahwa kita memberikan informasi yang akurat. Jadi jangan memberikan informasi yang setengah-setengah, kemudian lengkapi berkas yang diperlukan. Kita lakukan analisa klaim, ya, karena pihak asuransi pasti akan memeriksa dengan baik, dan prosedur akhirnya pembayaran klaim harus kita pastikan diperoleh oleh orang atau ahli waris yang memang kita inginkan. Nah, ini yang penting. Kemudian yang sering terjadi juga, mungkin dari sisi pemegang polis itu agak terbatas ya dalam membaca syarat dan ketentuan. Nah, ini kita terus edukasi, literasi, jangan jangan malas untuk membaca polis gitu. Kalau kita tidak membaca polis, kita bisa miss dari informasi-informasi yang mungkin hanya disampaikan secara lisan. Jadi banyak pihak pemasar asuransi itu kan berkomunikasi dengan pemegang polis. Nah, beberapa yang sifatnya tertulis itu yang perlu kita pastikan, karena itu yang akan kita pegang mungkin 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Pada saat kita mengajukan klaim, apa yang tertulis dalam polis itulah yang akan menjadikan pegangan. Mungkin Mbak Iva itu kurang lebih yang bisa kita sampaikan. Oke Pak, tadi terkait dengan beragam kejadian-kejadian yang kerap terjadi begitu, kemudian juga pengaduan nasabah asuransi juga khususnya terkait dengan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ataupun juga PAID termasuk adalah unit link. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sebetulnya yang perlu diketahui oleh calon nasabah sebelum membeli asuransi unit link atau produk asuransi apapun kalau secara umumnya? Prinsipnya ada dua hal yang perlu kita pahami dalam membeli atau memiliki fasilitas asuransi yang sifatnya unit link atau produk asuransi apapun sebenarnya secara umum. Yang pertama, hal yang perlu kita pertimbangkan adalah kita harus memahami apa yang kita dapatkan atau yang kita beli melalui perusahaan asuransi tersebut. Kita harus pertimbangkan. Yang kedua, kita harus mengetahui produk atau fitur apa yang dimiliki oleh asuransi tersebut. Nah, hal pertama ini sebenarnya berbicara tentang terkait dengan mekanisme atau sistem asuransi. Jadi kita perlu tahu juga bahwa asuransi ini akan mengcover kebutuhan proteksi kita berdasarkan dana kumpulan yang dikumpulkan bersama dengan pemegang polis yang lain, dan itu menggunakan policy ataupun ketentuan yang sudah sangat baku, sehingga secara ketentuan pemegang polis akan dilindungi baik secara hukum ataupun ketentuan. Yang kedua, mengenali kebutuhan. Nah, ini yang sebenarnya sering kita lupakan, bahwa kita harus tahu dulu kebutuhan atau kemampuan yang kita miliki sebelum memiliki atau memilih asuransi yang tepat. Kemudian pilihlah asuransi ataupun perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Dan tidak lupa biasanya promo-promo nanti yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan perlindungan yang baik juga gitu, dan terjangkau yang mampu kita miliki. Kemudian kita perlu juga membandingkan produk-produk antara satu asuransi satu dengan asuransi yang lain. Jadi Bapak Ibu pemirsa, bila ingin memiliki satu produk asuransi, sebaiknya lakukan pembanding dengan produk-produk yang lain, agar pada saat kita sudah memilikinya, sudah memegangnya, kita benar-benar firm bahwa apa yang kita pilih sesuai gitu dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua tadi, kita harus mengetahui fitur-fitur apa sebelum kita membeli produk. Ini yang tadi saya sampaikan adalah
bagaimana seorang pemegang polis wajib, ini saya garis bawahi mungkin wajib, untuk membaca atau mempelajari polisnya. Jadi jangan kita, tanda kutip ya, merasa cukup informasi yang disampaikan oleh pemasar secara lisan kepada kita tanpa kita membaca polis secara lengkap. Karena yang akan dipegang sampai di 15 tahun ke depan adalah apa yang kita sepakati dalam polis. Kemudian kelengkapan data dari pemegang polis dan tertanggung itu harus kita lengkapi dengan baik. Dari awal sudah harus kita lengkapi. Kenapa? Karena itu akan berefek pada saat kita melakukan klaim. Kemudian manfaat perlindungan yang didapatkan itu apa aja? Biasanya ini akan tertuang di dalam polis ya, tapi poin manfaat perlindungan ini perlu kita teliti dengan baik karena hal-hal inilah yang sebenarnya kita beli. Hal-hal inilah yang sebenarnya kita, tanda kutip, di cover dalam pembelian polis tersebut. Kemudian pastikan jumlah premi dan periode pembayaran premi, karena tidak sedikit sebenarnya pemegang polis itu sangat mampu, kemudian capable, mengerti, tapi keteraturan dalam pembayaran premi kurang teratur, mungkin karena lupa, kesibukan, dan lain-lain. Hal ini mungkin sangat kita garis bawahi untuk bisa menjadi catatan. Kemudian pahami hal yang sering kita terlupa, inilah hal-hal pengecualian. Dalam polis itu ada tertera terkait dengan hal-hal pengecualian. Nah, ini juga harus kita tanyakan dengan baik. Karena untuk hal-hal pengecualian ini tentu saja nanti tidak akan mengcover apa yang sudah tertera. Apabila itu termasuk kebutuhan kita, nah kita harus pastikan dengan benar. Kemudian biaya. Nah, ini sangat sering ditanyakan sebenarnya terkait dengan biaya, dan nggak usah malu sebenarnya kita menanyakan, oh ini biayanya seperti apa yang harus dilakukan. Itu harus kita sampaikan di awal, sehingga kita akan cukup firm terkait dengan apa-apa saja yang kita bayarkan untuk manfaat yang kita dapat. Terakhir, pastikan kita mengetahui proses klaim asuransi dengan benar melalui tenaga pemasar, brosur, ataupun informasi yang bisa kita dapatkan baik secara lisan maupun tertulis. Kurang lebih itu, Iva. Oke, itu dia tadi ya hal-hal yang perlu diperhatikan dan hal-hal yang perlu diketahui sebelum membeli satu produk asuransi begitu. Dan yang tadi menarik juga adalah kita harus mengenali terlebih dahulu ya kebutuhan asuransi kita seperti apa ke depannya. Tapi biasanya nih Pak yang kadang orang suka bingung gitu kan memilih antara asuransi unit link dan juga asuransi murni. Nah, seperti apa sih sebetulnya kelebihan untuk masing-masing produk asuransi ini untuk unit link jika dibandingkan dengan asuransi murni? Baik, Iva. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya dan sering ditanyakan. Kenapa sih kita harus memilih unit link atau kenapa sih kita harus memiliki asuransi murni? Nah, yang perlu digarisbawahi, mungkin saya akan underline terkait dengan unit link ini. Dari sisi manfaat, unit link ini merupakan asuransi jiwa yang dikaitkan dengan adanya manfaat investasi. Dan kalau kita bilang ini adalah produk generik yang memberikan manfaat besar dengan satu fasilitas, single facility gitu. Jadi dengan membeli unit link kita mendapatkan proteksi sekaligus, artinya mendapatkan perlindungan baik itu jiwa, baik itu juga mungkin kesehatan, uang pertanggungan, tapi kita juga memanfaat investasi. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah sebenarnya manfaat investasi yang ada di dalam asuransi unit link ini dipersiapkan untuk pemegang polis pada saat pemegang polis contohnya akan memasuki usia-usia yang menurun gitu ya dalam catatan produktivitas. Contohnya kalau di di kalangan pegawai gitu ya atau yang bekerja sebagai pegawai pasti akan mengalami titik di mana dia akan pensiun. Nah, manfaat investasi ini sebenarnya ditujukan untuk bisa mengcover pada saat usia produktivitas kita dalam artian kita bekerja itu berakhir. Nah, pada saat kita sudah tidak bekerja lagi, sudah menikmati masa pensiun, polis ini akan tetap hidup pada saat kita sudah mungkin tidak memiliki penghasilan rutin karena kita sudah menabung atau sudah menginvestasikan jauh sebelum kita pensiun. Kemudian apa yang menjadi perbedaan dengan asuransi murni?
Nah, untuk asuransi murni tentu saja karena asuransi murni ini sifatnya tradisional, jadi dia mengcover, jadi pasti untuk asuransi yang murni ini nilai manfaatnya akan lebih besar. Jadi nilai manfaatnya bisa besar, biayanya juga lebih bisa kita ukur. Hanya kita tidak punya simpanan atau kita tidak memiliki investasi untuk mengcover setelah kita pensiun tadi, gitu. Jadi kalau lihat dari manfaatnya, tentu kita sudah bisa membandingkan. Oh, kalau saya ingin mempersiapkan proteksi saya setelah saya pensiun atau di kemudian hari beberapa tahun ke depan, baiknya saya menggunakan unit link. Tapi kalau misalnya nih kita businessman now, kita bisa mengcover itu dengan menggunakan asuransi murni, it's okay. Nah, ada beberapa manfaat lagi nih, karena tadi berbicara terkait unit link, biasa bisa memilih fasilitas tambahan atau sering dikenal dengan nama riders. Jadi selain kita mendapat manfaat, kita bisa mendapat manfaat-manfaat yang lain dalam satu paket tadi. Kita bisa tambahkan tanpa harus membeli asuransi yang baru. Contohnya kita pengen ada manfaat kecelakaan. Kalau misalnya terjadi kecelakaan, cacat total, atau mungkin penyakit kritis, saya ingin untuk asuransi saya ini bisa mengcovernya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Jadi fleksibilitasnya cukup baik. Kemudian untuk jangka waktu panjang, unit link ini karena investasi itu ditempatkan ke instrumen yang tanda kutip memberikan imbal hasil yang cukup bagus, tentu saja sesuai dengan profil pemegang polis, secara jangka panjang investasi kita juga bisa berkembang. Kurang lebih itu, Iva, untuk perbandingannya. Oke, sangat jelas ya yang dijelaskan oleh Pak Pandia, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak, dan jangan kemana-mana karena Skokbox akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.